Baik, selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan kita, lanjutan dari pembahasan warisan. Silakan dibuka kitab warisannya. Di mana kemarin kita telah membahas sebab yang membuat seseorang itu bisa mewarisi. Sebab yang membuat seseorang bisa mewarisi. Ada 3, yaitu nikah, kemudian hubungan darah, lalu yang ketiga adalah al-wala. Nah, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kepada pembahasan yang berikutnya, yaitu tentang mawani'ul irthi. Yang ketiga dari bab al-faraid wal mawaris. Silakan dibuka bab yang keempat dari kitab al-mawaris wal wasaya wal itqu, dari kitab warisan, wasiat, dan memerdekakan. Kitab warisan, wasiat, dan memerdekakan, kitabul mawaris, wasaya, wal itq. Dan sekarang kita sudah di bab yang keempat, yaitu bab al-faraid wal mawaris. Kita sudah sampai pada al-mas'alatus tsaniyah, pembahasan yang kedua pada mawani'ul irthi, penghalang warisan. Silahkan dibuka kitab fikih muyasarnya, silahkan. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan kita. Penulis mengatakan ats-tsalits, yang ketiga, mawani'ul irthi, penghalang warisan. Mawani'ul irthi salasatun, hal yang menghalangi seseorang dari mendapatkan warisan itu ada 3. Al-awwalu al-qatlu. Ittafaqal ulama'u ala anna al-qatl al-amda al-muhrima mani'un minal mirathi. Faman qatala murithahu zulman la yarithuhu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, laisa lil qatili minal mirathi syai'un. Sebab yang pertama yang menghalangi seseorang dari mendapatkan warisan adalah membunuh. Para ulama bersepakat bahwasanya membunuh dengan sengaja yang haram hukumnya. Karena ada membunuh dengan sengaja dan itu boleh hukumnya. Apa? Ya peperangan. Atau hukum had, ya, hukum pancung bagi orang yang membunuh. Nah, kata para ulama bersepakat siapa yang membunuh dengan sengaja dan pembunuhan tersebut adalah pembunuhan yang hukumnya haram, maka hal itu adalah sebab yang menghalangi seseorang dari mendapatkan warisan. Oleh karenanya, jika
seseorang membunuh dengan sengaja ahli warisnya, orang yang akan memberikannya warisan, sekali lagi, jika seseorang membunuh orang yang memberikan kepadanya warisan, maka si pembunuh tersebut tidak akan mendapatkan warisan apa-apa. Contoh, ada seorang anak yang durhaka, waliyadzubillah, dia ingin cepat-cepat dapat warisan bapaknya. Apa yang dia lakukan? Dia bunuh bapaknya, na'udzubillahi min dzalik, supaya bisa cepat dapat warisannya. Dengan perbuatan keji tersebut, maka si pembunuh itu tidak mendapatkan warisan apa-apa. Sebab Nabi SAW bersabda, orang yang membunuh tidak berhak mendapatkan apa-apa dari harta warisan. Ini yang pertama. Atsani, yang kedua, ar-riqu fala yarithul abdu qaribahu li'annahu idza waritha syai'an fasayakunu li sayyidihi dunahu wa huwa kadzalika la yuwarrithu la yuwarrathu li'annahu la milka lahu. Hal kedua yang menghalangi seseorang dari mendapatkan warisan adalah perbudakan. Orang yang berstatus budak, maka dia tidak bisa mendapatkan warisan apa-apa. Contoh, seorang anak yang berstatus budak, ketika ayahnya meninggal dunia dan ayahnya itu mewarisi banyak harta, maka si anak yang statusnya budak ini, dia tidak mendapatkan warisan apa-apa dari bapaknya yang meninggal. Kenapa? Alasannya adalah karena jika anak yang statusnya budak ini mewarisi, maka harta yang dia terima dari harta warisan tersebut secara langsung dan otomatis akan menjadi majikan si anak yang berstatus budak tersebut. Bapaknya meninggal, lalu hartanya langsung diberikan kepada anaknya. Padahal anaknya itu berstatus budak, maka harta ini langsung otomatis akan dimiliki oleh majikan si anak tersebut. Begitulah hukum dalam perbudakan. Seorang budak itu, apapun yang dia miliki, sejatinya itu milik tuannya, milik majikannya. Jangankan harta, badannya budak itu saja punya majikannya. Jadi kalau majikannya mau ngejual pun gak apa-apa. Seperti itu. Sekali lagi, seorang budak tidak bisa mendapatkan warisan. Demikian pula, jika seorang budak meninggal dunia, maka dia tidak bisa memberikan warisan apa-apa kepada ahli warisnya. Misal seorang ayah yang berstatus budak, lalu dia meninggal dunia, maka seorang ayah yang berstatus budak ini tidak bisa mewariskan apa-apa kepada anak-anaknya. Kenapa? Alasannya adalah seorang budak tidak punya harta apa-apa. Apa yang dia punya, sejatinya itu punya majikannya. Ats-tsalits, yang ketiga, ikhtilafud dini bainal murithi wal warithi. Fa inna dzalika mani'un minal mirathi liqaulihi sallallahu alaihi wasallam la yarithul kafirul muslima walal muslimul kafira. Hal ketiga yang menghalangi seseorang dari mendapatkan harta warisan adalah perbedaan agama antara orang yang memberikan warisan, yaitu orang yang meninggal, dengan ahli warisnya. Perbedaan agama adalah sebab yang menghalangi seseorang untuk mendapatkan harta warisan. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, di mana beliau menyatakan,
orang kafir tidak bisa mendapatkan warisan dari orang Islam, dan orang Islam juga tidak bisa mendapatkan warisan dari orang kafir. Maka contohnya seperti ini. Jika ada seorang ayah meninggal dunia dan si ayah ini beragama Islam, dia punya anak, tapi anaknya ini kafir, maka si anak yang kafir ini tidak bisa mendapatkan harta warisan yang ditinggalkan oleh si ayah. Anak yang kafir itu tidak bisa mendapatkan apa-apa. Juga sebaliknya, jika seorang ayah meninggal dunia dan si ayah ini dia kafir dan dia punya anak, anaknya ini muslim, anak yang muslim ini tidak bisa mewarisi harta dari bapaknya yang meninggal, di mana bapaknya itu beragama kafir. Tidak bisa. Itu hukum yang ditetapkan dalam Islam. Ini wajib kita ketahui dan kita sampaikan kepada keluarga, tetangga, dan masyarakat secara umum. Ini hukum yang harus diperhatikan. Baik. Selanjutnya, bentar. Itu dia 3 perkara yang menghalangi seseorang dari mendapatkan warisan. Yang pertama tadi yaitu membunuh. Kemudian yang kedua adalah perbudakan. Dan yang ketiga yaitu perbedaan agama. Taib. Selanjutnya, al-mas'alatu ats-tsalitsatu. Pembahasan yang ketiga. Aqsamul warathati. Aqsamul warathati. Macam-macam atau pembagian ahli waris. Kelompok-kelompok ahli waris. Al-warathatu ala qismaini. Ahli waris itu terbagi menjadi 2 kelompok. Dzukurun wa inathun. Kelompok laki-laki dan kelompok ahli waris perempuan. Fal warithuna minadz dzukuri asyratun. Kelompok ahli waris dari laki-laki itu ada 10. Siapa mereka? Al-awwalu watsani al-ibnu wa benuhu. Wa in nazala. Liqaulihi ta'ala yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Yang pertama dan kedua adalah anak laki-laki dan cucu dari anak laki-laki. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, Allah mewajibkan kepada kalian pembagian warisan untuk anak-anak kalian, di mana bagian laki-laki itu sama dengan 2 bagian untuk anak perempuan. Jadi kalau anak perempuan 2, itu laki-laki 1. Maksudnya gini, anak laki-laki dengan 2 anak perempuan yang mereka dapatkan sama. Kalau anak perempuan itu dapat masing-masing 1 juta, ini 1 juta, di total 2 juta. Nah, anak laki-laki itu dapatnya 2 juta, bukan 1 juta. Karena bagian anak laki-laki sama dengan 2 bagian anak perempuan. Kemudian yang ketiga, ats-tsalitsu war-rabi'u, yang ketiga dan keempat, al-abu wa abuhu wa in ala, ka abil abi
wa abil jaddi liqaulihi ta'ala wali abawaihi likulli wahidin minhuma as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad wal jaddu abun wa qad a'tahu nabi sallallahu alaihi wasallam as-sudusa. Yang ketiga dan keempat adalah bapak dan kakek dan terus ke atas. Bapak, kakek, bapaknya kakek, kakeknya kakek, terus ke atas. Kalau ada, kalau masih hidup. Adalah ahli waris dari kelompok laki-laki. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, dan untuk 2 orang ibu bapak, bagi masing-masing dari keduanya itu mendapatkan 1/6 dari harta warisan yang ditinggalkan jika orang yang meninggal itu punya anak. Kalau orang yang meninggal punya anak dan orang tuanya masih hidup, maka kedua orang tuanya mendapatkan 1/6. Dalam Islam, kakek itu dianggap bapak. Kakek itu sama seperti bapak. Jadi kalau misalnya ada orang meninggal dunia nih, terus bapaknya udah nggak ada, tapi kakeknya dia masih ada nih, kakek orang yang meninggal masih ada. Nah, si kakek ini dianggap seperti bapak, di mana dia mendapatkan warisan. Kakek seperti bapak statusnya dalam warisan yang ditetapkan oleh hukum Islam, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada kakek harta warisan sebanyak 1/6. Al-khamis, yang kelima, al-akhu min ayyi jihati kana sawaan akana syaqiqan aw li abin aw li ummin liqaulihi ta'ala inimru'un halaka laisa lahu waladun walahu ukhtun falaha nisfu ma taraka wa huwa yarithuha in lam yakun laha walad. Wa qala ta'ala wa in kana rajulun yurathu kalalatun aw imra'atun walahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhumas sudusu. Yang kelima adalah saudara laki-laki si mayit. Baik itu saudara kandung, saudara sebapak, atau saudara seibu. Saudara kandung itu artinya bapak sama ibunya sama. Saudara sebapak itu berarti bapaknya sama, ibunya beda. Saudara seibu berarti ibunya sama, bapaknya berbeda. Kalau bahasa kita itu saudara tiri. Nah, saudara laki-laki itu mendapatkan harta warisan. Hal ini sebagaimana Allah nyatakan di dalam Al-Quran. Allah berfirman, jika seseorang meninggal dan tidak memiliki anak keturunan, tetapi dia punya saudara perempuan, maka bagian saudara perempuannya itu adalah 1/2 dari harta yang ditinggalkan. Adapun saudara laki-laki, maka dia mewarisi seluruh harta yang ditinggalkan oleh si mayit. Kemudian Allah berfirman, jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan, di mana tidak memiliki ayah dan tidak memiliki anak, maksudnya boleh jadi ayahnya udah meninggal dunia duluan, atau anaknya udah meninggal atau memang belum punya, tapi dia punya seorang saudara laki-laki seibu atau seorang saudara perempuan seibu, maka saudara seibu itu mendapatkan harta warisan sebanyak 1/6. Dua ayat ini, surat An-Nisa ayat 176 dan ayat 12, adalah dalil yang menjadi dasar bahwa saudara laki-laki itu bisa mendapatkan warisan.
Kemudian yang keenam, kata penulis, as-sadisu ibnul akhi li ghairi ummin. Amma ibnul akhi li ummin fala yarithu li'annahu min dzawil arhami. Yang keenam adalah anak dari saudara laki-laki. Bahasa kitanya keponakan. Anak dari saudara laki-laki itu juga bisa mendapatkan warisan, dengan catatan saudara laki-lakinya itu sekandung atau sebapa. Adapun seibu tidak dapat. Ya. Anak dari saudara laki-laki seibu itu tidak mendapatkan harta warisan karena dia termasuk dzawil arham. Termasuk dzawil arham. Kerabat yang tidak mendapatkan jatah warisan. Itu disebut dzawil arham. Sekali lagi, yang keenam adalah anak saudara laki-laki si mayit. Jadi si mayit punya saudara kandung laki-laki, entah itu kakak atau adiknya. Dan saudara laki-lakinya itu bisa sekandung, bisa sebapa. Punya anak, anaknya ini dapat harta warisan. Tapi kalau saudara seibu, saudara laki-laki seibu, saudara laki-laki seibunya itu dapat warisan, tapi anak dari saudara laki-laki seibu dia tidak mendapatkan warisan. Pahami baik-baik ya. Saudara laki-laki ada 3, sekandung, sebapa, dan seibu. 3-tiganya bisa mendapatkan harta warisan. Nah, adapun anak keturunan dari 3 orang ini, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapa, saudara laki-laki seibu, anak dari ketiganya, anaknya mereka itu yang dapat hanya anak dari saudara laki-laki sekandung sama saudara laki-laki sebapa. Adapun anak dari saudara laki-laki seibu, dia tidak mendapatkan harta warisan. Artinya kita itu bisa mendapatkan harta waris yang ditinggalkan oleh om kita. Jika om kita itu sama bapak kita adalah saudara kandung, atau om kita sama bapak kita saudara sebapa. Tapi jika om kita sama bapak kita itu saudara seibu, kita nggak dapat harta warisan dari om kita itu. Lalu asabi wathamin, kemudian yang ke-7 dan ke-8. Al-amu wa ibnul ami min abihi syaqiqan aw li abi la li ummi fa innahu min dzawil arham. Yang ke-7 dan ke-8 om. Ya. Yang ke-7 dan ke-8 adalah om. Om dari bapak. Jadi kalau kita punya bapak, terus bapak kita punya saudara bapak kita, entah itu kakaknya bapak kita atau adiknya bapak kita, itu kita panggil om. Bahasa Arabnya amun. Ya. Adapun om dari ibu kita, ya, jadi ibu kita punya saudara. Ini ibu kita punya saudara, entah itu kakaknya ibu atau adiknya ibu. Om dari ibu kita itu disebut dengan kholun dalam bahasa Arab, dan mereka ini gak dapat warisan dari kita. Yang ke-7 dan ke-8 om dari bapak kita, mereka mendapatkan warisan. Demikian anak dari om kita. Anak dari om kita itu juga mendapatkan harta warisan. Nah, perlu dipahami ya. Kalau kita punya bapak, ya ini anggap bapak kita nih, yang ini nih, anggap bapak kita. Kita punya bapak. Bapak kita punya saudara, entah itu kakaknya bapak kita atau adiknya bapak kita. Diperhatikan, saudara bapak kita itu ada 3.
ada yang sekandung, berarti dia sama bapak kita, mama dan bapaknya sama. Ada yang sebapak, berarti dia sama bapak kita, bapaknya sama, ibunya beda. Ada yang seibu, ini yang ketiga. Berarti dia sama bapak kita, ibunya sama, tapi bapaknya beda. Dari ketiga om ini, yang dapat warisan dari kita cuma dua, yaitu om yang sekandung dengan bapak kita atau om yang sebapak dengan bapak kita. Adapun om yang seibu dengan bapak kita, dia tidak dapat. Pahami baik-baik ya. Om itu saudara bapak kita, baik kakaknya bapak kita atau adiknya bapak kita, itu saudaranya bapak kita. Sekali lagi, om itu kakak atau adik dari bapak kita. Nah, kakak atau adik dari bapak kita bisa sekandung, bisa sebapak, bisa seibu. Yang sekandung dan sebapak maka dapat warisan dari kita kalau kita meninggal. Tapi yang seibu dia tidak dapat harta warisan. Jadi kalau kita meninggal dunia nih misalnya, lalu kita mewariskan harta, itu om kita dapat warisan dari kita kalau dia om yang sekandung atau sebapak dengan bapak kita. Tapi kalau dia om yang seibu dengan bapak kita, dia nggak dapat warisan. Begitu pula anak om kita. Bahasa kita itu anak om adalah sepupu kita. Anaknya om itu bisa mendapatkan harta warisan dari kita. Dengan catatan tadi, anaknya om kita itu adalah om kita dengan bapak kita yang sekandung atau sebapak. Sedangkan seibu maka tidak bisa. Baik. Ya, Ustadz coba akan bantu memberikan gambarannya. Misalnya ini kita ya. Misalnya ini Ali lah, kita anggap Ali. Si Ali ini punya bapak, namanya Umar misalnya. Ali punya bapak namanya Umar. Ini Umar adalah bapaknya Ali. Nah, bapaknya Ali ini punya kakak atau adik, namanya saudara bahasa gampangnya ya. Misalnya namanya Ahmad. Ahmad ini kalau sama Umar sama bapak dan ibunya, maka disebut dengan sekandung. Omnya Ali yang sekandung, karena bapak dan ibunya Ahmad dengan bapak dan ibunya Umar sama, itu berarti sekandung. Kalau Ahmad sama Umar bapaknya sama tapi ibunya beda, maka disebut dengan saudara sebapak. Berarti Ahmad itu omnya Ali yang sebapak. Ahmad sama Umar bapaknya sama tapi ibunya beda, berarti sebapak. Kalau Ahmad sama Umar ibunya sama tapi bapaknya beda, itu namanya seibu. Berarti Ahmad adalah omnya Ali yang seibu. Nah, dari ketiga tadi, yang bisa mendapatkan warisan dari si Ahmad adalah jika yang bisa mendapatkan warisan dari si Ali jika Ahmad ini adalah saudara kandung dengan Umar, bapak sama ibunya sama, atau sebapak dengan Umar, Ahmad sama Umar bapaknya sama. Keduanya bisa mendapatkan warisan dari Ali. Tapi jika Ahmad ini sama Umar ibunya sama, bapaknya yang beda, maka pada saat itu Ahmad tidak bisa mendapatkan warisan dari Ali.
Karena Ahmad berarti om seibu untuk Ali. Tolong dipahami baik-baik. Nah, kemudian ya, ini namanya om. Om dari bapak. Itu bisa mendapatkan warisan dari si Ali. Berarti om bisa mendapatkan warisan dari keponakannya. Om bisa mendapatkan warisan dari keponakannya kalau om ini sekandung dengan bapaknya keponakan, atau sebapak dengan bapaknya keponakan. Tapi jika seibu maka tidak. Yang kedelapan adalah anaknya om. Si om ini punya anak. Misal namanya Budi. Ini anaknya om. Ya, perhatikan ya, ini yang wafat nih. Yang wafat si Ali. Ali yang wafat. Ali meninggal dunia. Umar bisa mendapatkan harta warisan Ali. Kenapa? Karena Umar adalah bapaknya Ali. Kemudian Ahmad juga bisa mendapatkan harta warisan dari si Ali. Karena Ahmad omnya Ali. Jika Ahmad ini sekandung dengan Umar atau sebapak dengan Umar. Tapi jika Ahmad ini adalah seibu dengan Umar, maka Ahmad tidak bisa mendapatkan harta warisan dari Ali. Kemudian Budi ini anaknya Ahmad. Ya, anaknya Ahmad. Berarti Budi sama Ali ini sepupuan. Sepupu bisa mendapatkan warisan dari sepupunya. Kalau sepupu ini datang dari om yang sekandung dengan bapaknya mayit, atau sepupu ini datang dari om yang sebapak dengan bapaknya mayit. Tapi jika Ahmad ini seibu dengan Umar, maka Ahmad gak dapat warisan dari Ali. Budi pun tidak mendapatkan harta warisan dari Ali. Karena mereka datang dari seibu. Baik. Nah, coba kita ulas ya. Ini om, ya. Ini orang-orang yang dapat nih. Om dapat. Terus sepupu juga dapat. 7 dan 8. Jika Ali punya saudara, ini saudaranya Ali, berarti Umar anaknya ada 2 misalnya. Ali punya kakak atau adik namanya Zaki misalnya. Namanya Zaki. Zaki ini saudaranya Ali. Zaki ini juga dapat harta warisan dari Ali. Umar dapat. Berarti 1, 2, 3, 4 tuh yang dapat. Zaki ini siapa? Zaki ini kakak atau adiknya Ali, saudaranya Ali. Kemudian jika Ali punya anak. Ali yang wafat ini dia punya anak. Anaknya namanya Bayu misalnya. Bayu ini anak. Anaknya Ali ini dapat harta warisan dari si Ali. Bahkan kalau Bayu juga punya anak, misalnya Safik, misalnya. Ini cucunya Ali. Cucu juga dapat harta warisan. Lihat ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dapat harta warisan. Yang ke-7 dan ke-8 siapa? Yang ke-7 dan ke-8 bisa kita sebut yaitu Umar masih punya bapak. Contoh namanya adalah Reza misalnya. Berarti dia ini, si Reza ini adalah kakeknya Ali.
kakeknya Ali. Yang kedelapannya siapa? Zaki ini, si Zaki ini kan punya, dia kan adalah, maaf, astagfirullahaladzim. Ya, si Zaki ini kan saudaranya Ali. Zaki ini punya anak misalnya. Zaki ini punya anak, misal namanya Anto misalnya. Namanya Anto. Berarti Anto ini siapanya Ali? Anto ini adalah keponakannya Ali. Ini orang-orang yang disebutkan di sini semuanya dapat harta warisan. Reja kakeknya Ali, Umar bapaknya Ali, Bayu anaknya Ali, Syafiq cucunya Ali, Zaki saudara Ali, Anto keponakan Ali, Ahmad omnya Ali, Budi sepupunya Ali, semuanya dapat harta warisan dari Ali. Ini ada 8. Semuanya dapat harta warisan Ali. Itu dia gambaran, mudah-mudahan bisa semakin memberikan penjelasan kepada kita. Lalu yang ke-9 adalah zauj. Kelompok ahli waris dari laki-laki adalah suami. Jika istrinya meninggal, maka suami itu bisa mendapatkan warisan dari sang istri. Liqaulihi ta'ala walakum nisfu ma taraka azwajukum. Dan kalian wahai para suami bisa mendapatkan harta warisan dari istri yang meninggal sebesar setengah. Lalu yang 10 yang terakhir al-itqu, yaitu budak. Au man yahillu mahallahu, atau yang sejenjang dengannya, yang segaris dengannya. Maksudnya budak di maaf, bukan al-itqu tapi al-mu'tiq. Al-mu'tiq. Siapa itu al-mu'tiq? Bukan budak ya, sekali lagi mohon maaf. Yang ke-10 adalah majikan yang memerdekakan budak. Majikan laki-laki yang memerdekakan budaknya. Jika budak itu meninggal, maka si majikan laki-laki ini bisa mewarisi harta si budak kalau budak itu gak punya keluarga sama sekali. Di qauli sallallahu alaihi wasallam al-wala'u luhmatun kaluhmati nasabi. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam innamal wala'u liman a'taqa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya wala itu dalam Islam seperti hubungan darah. Jadi kalau ada seorang majikan membebaskan budaknya, itu seolah-olah majikannya itu langsung jadi keluarganya si budak. Sehingga kalau si budak itu meninggal dunia, si majikan tersebut berhak mendapatkan harta warisan budak. Lalu Nabi SAW juga bersabda, sesungguhnya hak waris juga diberikan kepada orang yang memerdekakan budaknya. Nah, ahibati fillah, ini dia 10. Kalau 10 orang dari kelompok ahli waris laki-laki. Kita sebutkan ya. 1, anak. Yang kedua, cucu dari anak. Yang ketiga, bapak. Yang keempat, kakek. Yang kelima, saudara laki-laki. Yang keenam, om. Yang ketujuh, maaf, kita ulang, mohon maaf ada yang ketinggalan. 1, anak laki-laki. Yang kedua, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Yang ketiga, bapak. Yang keempat, kakek. Yang kelima, saudara laki-laki.
Yang keenam, anak dari saudara laki-laki. Anak laki-laki dari saudara laki-laki. Yang ketujuh, om. Yang kedelapan, anak laki-laki dari om. Yang kesembilan, suami. Dan yang kesepuluh adalah majikan yang membebaskan budaknya. Itu dia 10 orang dari kelompok ahli waris laki-laki. Selanjutnya adalah ammal warithatu minan nisa'i fasab'un. Kata penulis, adapun ahli waris dari perempuan itu ada 7. Ahli waris dari perempuan ada 7. Al-awwalu wathani, yang pertama dan kedua, al-bintu wa bintul ibni wa in nazala abuha limahdi dzukuri liqauli ta'ala yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain wa in kunna nisaan fawqa thnataini falahunna thulutha ma taraka wa in kanat wahidatan falahan nisfu. Allah menetapkan bagimu pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari 2, maka anak-anak perempuan itu mendapatkan 2/3 dari harta waris yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu cuma 1 orang saja, maka 1 anak orang perempuan itu mendapatkan setengah harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Nah, anak perempuan dapat harta warisan. Cucu perempuan juga dapat warisan, tapi cucu perempuan ini datangnya dari anak laki-laki si mayit. Jadi mayit punya anak laki-laki, dan anak laki-lakinya ini punya cucu. Jika cucunya itu ada yang perempuan, nah yang perempuan dapat warisan, apalagi yang laki-laki. Adapun cucu dari anak perempuan, misalnya seorang mayit meninggal dunia, dia punya anak perempuan, dan anak perempuan itu punya anak lagi. Berarti ini cucunya mayit. Cucu mayit dari anak perempuan gak ada yang mendapatkan harta warisan. Cucu mayit dari anak perempuan gak ada yang mendapatkan warisan. Mau cucunya itu laki-laki, mau cucunya itu perempuan, gak ada. Cucu bisa mendapatkan harta warisan kalau mereka tersambung ke mayit lewat jalur laki-laki. Misalnya nih, mayit punya anak laki-laki, punya cucu laki-laki, punya cicit laki-laki, terus punya bawahnya cicit lagi perempuan. Nah, perempuan ini dapat harta warisan dari kakeknya. Tapi kalau misalnya ada orang meninggal punya anak laki-laki, anak laki-laki punya anak lagi laki-laki, ini cucunya nih. Cucunya lagi punya cicit tapi perempuan, di bawahnya cicit ada anak laki-laki. Nah, anak laki-laki ini nggak bisa mewarisi harta kakeknya. Kenapa? Karena dia tersambung kepada kakeknya, ada perempuan di tengah-tengahnya, itu nggak bisa. Ya, sekali lagi, yang pertama anak perempuan dapat harta warisan. Yang kedua, cucu perempuan dapat warisan kalau cucu perempuan itu datang dari anak laki-lakinya mayit. Cucu yang datang dari anak laki-laki mayit dapat warisan. Tapi cucu yang datang dari anak perempuan mayit tidak dapat warisan. Taib. Kemudian yang ketiga adalah al-ummu, ibu. Liqauli ta'ala, hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wali abawaihi likulli wahidin minhuma sudus mimma taraka in kana lahu walad fa illam yakun lahu walad wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth wa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Allah berfirman, dan untuk kedua orang tua masing-masing mendapatkan 1/6 dari harta yang ditinggalkan.
jika mayit itu punya anak keturunan. Jika orang yang meninggal itu tidak punya anak keturunan, maka diwarisi oleh ibu bapaknya saja, ya, nggak punya anak keturunan, dan yang mewarisi hanya bapak dan ibunya saja. Nah, si ibu mendapatkan sepertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika orang yang meninggal itu punya saudara kandung atau saudara sebapak atau saudara seibu, maka si ibu mendapatkan seperenam. Mendapatkan seperenam. Baik. Lalu yang keempat, al-jaddatu, nenek. Waqad faradalaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sudusa li hadithi Buraidah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ja'ala li-jaddati sudusa idza lam yakun dunaha ummun. Orang yang mewarisi dari kelompok perempuan urutan keempat adalah nenek. Nabi telah memberikan untuk nenek dari harta warisan sebesar seperenam. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Buraidah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam menetapkan untuk nenek seperenam dari harta warisan yang ditinggalkan. Hal itu bisa didapat oleh si nenek jika tidak ada ibu. Kalau ada ibu, maka nenek nggak dapat apa-apa. Fahiya tarithu bisyarti adami wujudil ummi. Nenek bisa dapat warisan kalau nggak ada ibu. Kalau ada ibu, ibunya jenazah, ibunya mayit, masih ada, nenek nggak dapat. Al-khamisu, yang kelima, al-ukhtu min ayyi jihati kanat syaqiqatan aw li abin aw li ummin. Liqaulihi ta'ala wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun walahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhuma sudus. Wa qala ta'ala wa in imru'un halaka laisa lahu waladun walahu ukhtun falaha nisfu ma tarak. Wa qaulu ta'ala fa in kanata thnataini falahuma thulutsani mimma tarak. Yang kelima adalah saudari perempuan dari arah manapun, mau sekandung, mau sebapak, mau seibu dengan si mayit, semuanya dapat harta warisan. Hal ini berdasarkan firman Allah, jika seorang meninggal baik laki-laki ataupun perempuan dan tidak ada bapak serta ibunya dan juga tidak memiliki keturunan, tetapi mempunyai saudara laki-laki atau saudara perempuan, maka masing-masing dari kedua saudara itu mendapatkan seperenam. Dan juga Allah berfirman, jika seseorang meninggal dan dia tidak punya anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka saudara perempuannya itu bisa mewarisi seperdua dari harta yang ditinggalkan. Allah juga berfirman, jika orang yang meninggal itu mempunyai saudara perempuan lebih dari 2 orang, maka saudara perempuan yang lebih dari 2 orang itu mendapatkan harta warisan sebesar 2/3. Kemudian yang keenam adalah istri. Istri adalah orang yang mewarisi dari kelompok ahli waris perempuan. Liqaulihi ta'ala walahunna rubu'u mimma taraktum. Bagi para istri mendapatkan 1/4 dari harta warisan yang ditinggalkan oleh suaminya. Kemudian yang ketujuh adalah majikan perempuan yang membebaskan budaknya. Jika ada majikan dan dia perempuan telah membebaskan budaknya, lalu budaknya meninggal, maka majikan perempuan ini bisa mendapatkan harta warisan dari mantan budak yang telah dia bebaskan. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, innamal wala'u liman a'taqa. Sesungguhnya hak waris itu juga diberikan kepada orang yang memerdekakan budaknya. Ini dia 7 ahli waris dari kalangan perempuan. Yang pertama ada anak perempuan, yang kedua cucu perempuan dari anak laki-laki, yang ketiga ibu, yang keempat nenek, yang kelima saudari perempuan, yang keenam istri, dan yang ketujuh majikan perempuan yang membebaskan
dan memerdekakan budaknya. Baik ahibati fillah, mungkin sampai di sini jumpa kita pada kesempatan kali ini. Silahkan dicatat dengan rapi, dipahami dengan baik. Semoga bisa menambahkan pengetahuan kita tentang dinul Islam ini yang membuat kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.